Hello, what's up guys? Kembali lagi bersama saya di channel Faris Fardani. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan video yang sebelumnya ya. Dan di video sebelumnya itu kita membuat kandang kura-kura outdoor ya. Dan di video sekarang kita akan menjelaskan sekaligus bagian-bagian dari kandang kura-kuranya dan kegunaannya itu apa. Dan ya oke, ikuti saja terus video ini ya. Yuk. Nah guys, sekarang ini dia kandang kura-kuranya. Bentuknya itu sudah tahu ya, dari kemarin itu 1/4 lingkaran. Oke, sedang diisi air ya. Ini di hari ketiga setelah pembuatan ya. Ini sudah hari ketiga, jadi di pas pembuatan itu sudah selesai langsung diisi air. Nah, setelah diisi air itu jangan langsung disimpan di sini ya kura-kuranya itu. Diamkan dulu airnya, diendapkan selama kurang lebih 1 hari lah. Kegunaannya itu agar si bau catnya itu, si bau semen yang barunya itu tidak ada ya. Jadi si baunya itu udah hilang, udah sterilkan, dan kita ganti airnya sama yang baru agar si kura-kuranya itu tidak stres ya. Nah, di sini juga saya sudah diisi ikan. Nah, diisi ikannya itu sudah dari kemarin ya. Ini diisi ikan. Kegunaannya apa? Oh, bentar. Ini sudah penuh sih. Nah, diisi ikan apa kegunaannya, yaitu agar tidak ada jentik nyamuk ya. Sekaligus untuk mencoba dulu sebelum si kura-kuranya itu kan harganya juga lumayan, sedangkan ikan bisa nangkap di kolam. Jadi coba dulu ikan, setelah itu baru si kura-kuranya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian-bagian dari si kandang kura-kuranya itu sendiri, oke? Nah, di sini itu ada selang paralon ya. Ini itu untuk mengisi air agar saya saat mengisi airnya itu tidak mengakut satu ember. Itu akan menghabiskan waktu yang sangat lama dan sangat capek, Bu. Jadi kita langsung saja diisi dengan ini, tinggal diputer dan langsung isi airnya ya. Nah, di sini. Nah, di sini juga ada selang. Nah, ada selang masuk ke dalam air dan ini selang keluarnya ya. Ini itu tadinya buat mesin ya, tapi karena saya belum ada mesinnya dan masih kurang biayanya ya, jadi nanti saja kita siapkan dulu saja paralonnya. Ini itu nanti akan diisi mesin seperti kayak untuk di akuarium ya. Jadi saya naik nanti di sini ke sini, lalu ada percikan-percikan air ya. Itu pertama untuk mainnya si kura-kura, dan kalau udah besar itu menambah untuk biar kura-kuranya itu bertelur ya. Nah, tadi ikan udah dijelaskan ya kenapa diisi ikan. Tuh ikan-ikannya cuma ikan-ikan yang ada di kolam tuh, mujair ya. Nah, di sana ada 2 paralon nih. Di sini ada 2 paralon. Nah, paralon yang bawah itu untuk mengganti air ya, biar membuangannya itu cepat, langsung tinggal cabut dan keluar ya. Sedangkan paralon yang kedua yang di atasnya itu untuk menyeimbangkan air ya. Karena ini otomatis pasti kepanasan dan kehujanan. Bila kehujanan itu pasti otomatis airnya itu ini akan meningkat ya. Jika ada paralon itu maka si airnya itu tidak akan penuh. Nah, kenapa di sini airnya tidak boleh penuh? Karena kalau penuh nanti, nah di sini kita akan masuk ke daerah daratan ya. Nanti airnya itu akan banjir ke daerah daratan dan nanti rembes ya. Itu jadi tidak kering ya. Kita dikasih tanjakan ya. Tanjakannya itu seperti ini. Sebenarnya ini penting sih, soalnya bisa juga langsung diratakan dan tinggal kita kasih kayu juga bisa. Jadi kura-kuranya itu bisa lewat kayu juga bisa. Cuman karena sekalian saja kita buat dulu tanjakannya di sini pakai batu-batu kecil ini. Kalau kelihatan nih, ada batu-batu kecilnya. Nah, di sini di daerah air ya. Mungkin segitu di daerah air sudah. Sekarang kita ke daratan. Nah, di sini di daratan kita ada ini, di sini itu di bawahnya itu tanah ya. Setelah tanah saya juga isi dengan resik ya, itu untuk bangunan. Tuh di sini juga kita pakai batu, itu sebenarnya perlu sih, tapi ya buat hiasan juga. Jadi sekaligus itu berjemur ya, untuk berjemur. Nah, di sini juga ditambah tanaman. Nah, ini tanaman itu juga perlu sih. Kenapa saya menggunakan tanaman? Karena
tanamannya itu pertama sama kayak batu dan kayak air yang belum saya pasang itu untuk tempat bermainnya, dan jika udah besar juga itu bisa untuk menambah agar kura-kuranya bertelur. Untuk tanamannya itu sendiri kita juga bisa pilih-pilih, tidak bisa semua tanaman kita tanam di kandang kura-kura ya. Kita cek saja di Google mana tanaman yang boleh, yang baik dan yang buruk untuk si kura-kuranya itu sendiri. Di sini saya menggunakan tanaman pandan wangi ya, karena si baunya itu khas dan disukai oleh si kura-kura itu sendiri. Nah, di sini juga kita membuat ini tuh tambahan ya. Yang kemarin saya juga ada tambahan. Nah, ini tambahannya. Tadinya itu tidak ada karena saya juga tidak kepikiran, dan karena pas tengah hari itu saya lihat, ternyata di sini itu panas ya, panas sekali, terik ini. Kalau siang hari panas. Jadi saya berkepikiran untuk membuat ruang teduh ya di sini tuh. Ruang teduh seperti ini. Cukup dikasih papan juga bisa sebenarnya, tapi sekalian saja kita buat. Nah, itu mungkin sudah ya. Itu untuk bagian dalam. Nah, mungkin segitu. Nah, ini ini penutup ya. Ini penutupnya penting gak penting juga sih sebenarnya. Kenapa saya sebut penting gak penting? Karena ini penutupnya itu cuman karena daerah saya itu nih, jalur keluar masuknya itu bisa loncat sini, bisa masuk ke sana, dan itu memungkinkan kali untuk kucing bisa lalu lalang ke sini. Kucing itu jalurnya itu dari sana lalang ke sini dan loncat ke sini. Nanti kalau ini tidak ada halangan, jadi tidak tutupnya, nanti si kucingnya itu bisa kecebur ke sini atau mungkin mengganggu si kura-kuranya juga. Saya takutnya begitu ya. Jadi kita tutup saja seperti ini. Ini tuh pakai ram ya, pakai ram, dan ini itu pakai besi. Nah, dan saya itu juga kurang di sana tidak ketutup karena kurang juga ya. Kurang dana ya, karena saya juga menggunakan dana seadanya saja dari hasil kumpul saya sendiri ya. Nah, seperti ini mungkin ini set kandang kura-kuranya ya. Oke, mungkin ini sudah didiamkan selama 3 hari. Dan tinggal dimasukkan kura-kuranya. Oke, sekarang tinggal masukin kura-kuranya ke dalam sini. Yuk. Nah guys, ini dia kura-kuranya nih. Ini kura-kura yang dari video-video sebelumnya juga saya sudah review ya. Dari mulai cara membersihkan kura-kura, cara memberi makan kura-kura juga ada videonya, dan cara membuat kandang di akuarium juga ada videonya di video sebelumnya, tinggal cek saja ya. Nanti linknya juga ada di deskripsi, tinggal cek. Nah, sekarang ini itu akan saya pindahkan ke sana. Ini itu tadi ukurannya 4 jari gini ya. Pas waktu pertama kali saya beli itu 4 jari. Coba kita lihat sekarang. Ukurannya sudah 5 jari juga. Udah 6 atau 7 jari ini cuy. Sebelum kita masukkan, jangan lupa klik tombol subscribe dan like video ini jika kalian suka. Yang penting subscribe ya, agar kami lebih semangat untuk membuat videonya. Bantu kami mencapai 1000 subscriber terlebih dahulu. Oke, sekarang kita masukkan. Yuk. Nah, oke guys, sekarang kita akan masukkan nih oleh adik saya. Wih, selamat datang di rumah baru kamu kura-kura. Selamat berenang. Wih. Itu ada makan. Nah, ini tuh yang satunya lagi sudah berenang. Kura-kura kita tutup. Aduh. Nah, oke, si kura-kuranya sudah ada di dalam air. Nanti juga bisa naiklah mungkin untuk beberapa menit untuk penyesuaian dulu tempatnya ya. Ini biarin aja dulu. Oke, ini dia secara sinematik video. Yuk. Nah, oke guys,
sekarang kita sudah selesai untuk menyimpan kura-kuranya, dan kura-kuranya itu lihat sekarang sudah ada dalam air 1, dari darat 1 ya. Oke, kalau begitu mungkin video saya cukup sekian ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share juga ke teman-teman kalian yang pecinta kura-kura. Semoga kura-kura saya sehat dan kura-kura yang kalian punya juga sehat, dan apapun yang sedang kalian urus, mau tanaman, mau hewan, semoga semuanya sehat. Oke, see you next video. Bagi yang mau tanaman bisa cek di Instagram, dan bisa juga pesan ya lewat apa saja lah. Oke, yang mau tanaman. See you next video. Bye bye.